kapan limit ini kita digunakan. Yang pertama ketika berada di level support resistance atau di area retracement. Ya, level kita gunakan ketika dia berada di area limit limit ini kita gunakan ketika harga berada di level di support resistance atau retracement. Yang kedua ketika harga mencapai ringnya. Ya, tentu untuk melihat ini nanti ada banyak parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana ringnya. Yang ketiga ketika ada tanda-tanda pembalikan. Apa tanda-tanda pembalikan? Ya, bisa karena nanti ada loss momentum, ada sumbu yang panjang, kemudian bisa juga nanti warna yang sudah berjajar 3 kali dan sebagainya. Ini penggunaan untuk limitnya. Contohnya seperti ini ya. Saya coba contohkan untuk penggunaan limit ketika berada di level, ketika mencapai ringnya ya. Yang pertama dulu ketika mencapai area levelnya. Contoh misalnya ketika dia marketnya turun ya. Ini ketika marketnya bergerak turun. Nah, kapan kita mengambil limit? Satu, kita bisa letakkan berada di levelnya ya. Ketika dia turun, di sini ada level. Nah, ini di sini ada level. Level itu dimana dia sering banyak ditolak. Nah, di sini ada level. Kita turunkan sedikit sini. Dia naik kemudian turun. Dia naik kemudian mencoba naik kemudian kembali turun lagi. Naik turun lagi. Ini bisa menjadi level kecilnya. Bisa di atas ini yang terdekat, kemudian di sini, kemudian nanti di sini. Ini level semuanya. Di sini ada level ya, kita bisa taruh di atasnya begini, atau sekaligus ini kan banyak di sini ya. Yang banyak mengena, banyak menyentuh, di sini ada level. Kemudian di sini juga ada levelnya. Tetapi ketika kita menggunakan level tentu bertahap ya, yang terdekat dulu. Oke. Nah, kita coba lihat yang ke depannya. Oh, ini W1 ya. Sorry, saya menggunakan level ini menggunakan time frame yang kecil saja dulu ya. Yang time frame kecil. Contoh seperti ini misalkan ya, dia awalnya begini ya. Perhatikan ketika dia naik kemudian mulai turun, ini ada di sini ada level. Ada level di sini. Kemudian di sini ada level ya, yang paling dekat mendekati, kemudian di bawah ada level lagi. Ya, kemarin support resisten bisa diambil dari market yang berubah warna dan mulai membentuk sudut, atau dari sumbunya boleh. Ini juga level, di sini juga levelnya. Sehingga di area level ini kita bisa gunakan untuk buy limit. Yang di bawah pun sama, kita bisa menggunakan buy limit di sini ya. Buy limit. Ya, kita coba lihat. Yang di atas pun sama ya. Di atas di sini ada yang terdekat ya, yang terdekat, karena ini terlalu dekat maka limitnya bisa taruh di atasnya di sini. Di sini juga boleh ya, sambil lihat nanti perkembangannya. Biasanya limit itu sudah ada tren-trennya ya, sudah ada kecenderungannya. Ya, saya lebih cenderung ke atasnya yang ada penolakan di sini dan di sini nanti ada limit di situ. Oke, kita coba lihat. Nah, berada di sini menyentuh limitnya. 19.15 kita ambil posisi buy limit, dia menyentuh kemudian naik. Minimal ketika dia menyentuh kemudian koreksi sampai di atas ada sekitar 250. Satu candle, 2 candle 600, 3 candle 800. Ini limit, jadi limit bukan di tengah, di level-level pentingnya. Nanti di atasnya dikasih lagi limit. Coba kita lihat. Nah, ketika menyentuh kemudian dia naik sebentar kemudian turun. Oke, perhatikan. Nah, kita sempat kena floating ya, kena floating 500 sekian. Tetapi begitu 3 candle mulai, 2 candle mulai turun, mulai turun dulu ya. Sampai di sini kita dapat 180 ya. 3 candle kita dapat 469, artinya ada target profit yang sudah bisa kita dapatkan. Nah, berapa target profit kita per transaksi? Kemarin bisa 400,
sampai 500 sampai 700 untuk yang agak panjang, jadi kita biarkan agak lama ya, berjam-jam. Tetapi kalau kita ingin cepat, ngambilnya sekitar ya 200 250 bisa di exit duluan. Sehingga kalau 200 itu ya sekitar ini sudah separuhnya sudah exit duluan. Atau mungkin hanya kita mengambil tidak sampai 200 ya, 189, ini kalau kita ambil 150 sudah dapat exit duluan. Sehingga targetnya harus betul-betul harus sudah kita siapkan dulu ya, target untuk profit per transaksi itu sudah harus kita siapkan. Ada kalanya kita mentargetkan 100 hingga 200, 100 hingga 200, bergantung bagaimana kondisi pasarnya, kemudian bagaimana volatilitas pergerakannya. Kalau pergerakan market itu terlalu lambat dan pendek-pendek, ambil yang paling cepat di angka 100 hingga 200. Kalau marketnya ringnya agak besar-besar, ya bisa 300 hingga 400. Kemudian ketika volatilitas yang tinggi dan ringnya sebelumnya candlenya panjang-panjang, ya bisa 500 sampai 700. Sehingga ini di awal harus kita siapkan ya. Jam berapa kita masuk, jam berapa kita entry. Dalam kondisi normal pagi ini biasanya agak sepi ya. Pagi ini sepi karena Asia. Biasanya ngambil pengen cepat itu 100 sampai 200 per transaksi. Sehingga kalau lot 0,1 buy, kita sudah untung, marketnya naik jadi $10, ini kita close. Jangan sampai menunggu sampai $100. Nanti terlalu jauh enggak kedapatan, balik lagi. Maka per transaksi itu harus sudah jelas. Nah, ini tadi minimal ada peluang. Kemudian di atasnya ada limit, di atasnya apakah kena. Nah, limit di atasnya ini tersentuh di sana. Nah, tersentuh, tetapi kita dapatnya hanya kecil. Nah, bagaimana ketika ini sudah tersentuh? Nanti ada caranya. Kalau kita satu transaksi sudah tersentuh, misalkan di sini buy limit, sell limit tadi ternyata kena, sehingga ini jadi sell. Maka yang kita lakukan adalah sebelum market itu berjalan lebih jauh, kita sudah antisipasi di atasnya ya, dengan jarak 250 hingga 300 di atasnya. Ini 300 di sini. 250 hingga 300 dikasih pending buy stop. Kalau kita sudah tersentuh, kalau belum jangan. Sehingga kita buy stopnya di sini di jarak 300 dari posisi ini titik entry kita. 250 sampai 300 masih wajar ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kalau kita menggunakan HP, kalau kita menggunakan HP atau Android, cukup kita lihat yang besar angka 1940, 1937 ada selisih di sana, selisih 3. Selisih 3, maka itu kalikan 100 jadi 300. Sehingga jaraknya ini adalah 300. Ya, 300-an. Paling gampang dilihat yang depan ya, 4 digit yang depan selisihkan, angkanya itu dikalikan 100. Sehingga misalnya, tetapi buy stopnya jangan lupa ini ya, ini 2 kalinya. 2 kali dari lot pertama. Misalkan di bawah ini kita menggunakan lotnya 0,1 ya, misalnya. Maka yang di atas kita bisa gunakan 0,2. Targetnya di mana? Targetnya ketika minus ini sudah di cover oleh buy. Apakah minusnya tinggal sedikit atau bahkan kita menunggu profit, yaitu nanti pengalaman yang akan mengarahkan kita pada posisi itu ya. Ada kalanya kita tidak harus nunggu ini profit. Mungkin bisa jadi ketika dia sudah naik dan minimal ruginya paling kecil sudah terlalu kecil, sudah mendekati angka 0, kita bisa close semuanya, dua-duanya, baik close, sellnya di close. Sehingga karena kita sudah salah di awal, ibaratnya analisa kita salah, kita entry sell walaupun menggunakan pending ternyata berbalik, maka tetap kita antisipasi ini untuk menjaga, meminimalkan rugi yang di bawah. Semakin ke atas semakin mendekati 0, semakin berpotensi profit. Sehingga misalkan ini bergerak sampai di ujung atas ya, sampai di sini, maka kerugian yang pertama kita derita dari 0,1 ini tarik ke atas sekitar 1000. Nah, caranya sama. Ini 48 dikurangi 37. Selisihkan aja 48, anggap saja 38. Berarti selisih 10 dikalikan 100, berarti 1000, jaraknya 1000. Kemudian
rugi 1000 kalikan 0,1 ya, berarti $100 minus kita. Kemudian yang berikutnya 40 ke 48, ada 8 selisihnya, ada angka 8. 1940 1948, ada angka 8 dikalikan 100 ya, sehingga 800 dikalikan 0,2 ya, jadi 160. Minusnya 100 dikurangi ditambahkan plus atau dijumlahkan dengan plus 160, sehingga masih ada untung $60.